Di Padansari itu ada orang jual kayak gelas pasak bumi. Orang segini. Itu untuk orang minum kesehatan. Orang kena kencing manis minum air pasak bumi. Jadi gelas biasa. Nah, tapi dicuci dulu gelasnya supaya nggak berdebu. Nah, kemudian ditaruhin air. Air panas, air dingin terserah aja, masukin. Direndam air itu kurang lebih 5 menit di dalam air tadi. Gelas, gimana gelas? Dimasukin air, rendam situ. Lalu lambat laun air ini berubah menjadi warnanya kuning, rasanya pahit. Ini namanya mukhalid atau mujawir? Mukhalid. Kenapa? Karena bendanya dari kayu tadi itu sudah mencair, zatnya keluar. Warnanya berubah jadi kuning, rasanya pahit. Maka disebut namanya mutaghayyir. Tapi kalau nggak berubah airnya nggak apa-apa. Ada apa namanya itu gelas dari kayu ulin, ya, atau tempat nasi terbuat dari ulin, atau kobokan mangkok, tahu mangkok? Mangkok terbuat dari kayu ulin umpama. Masukin air di situ. Ada terlepas nggak zat dari kayu ulin tadi? Nggak ada, maka airnya tetap suci. Paham nggak? Kayu manis, tahu kayu manis? Nah, itu kayu juga nggak? Itu kayu dari pohon kayu manis, diambil kulitnya. Ada air, dimasukkan kayu manis ke situ, begitu. Kemudian berubah rasanya, baunya, warnanya. Umpama warnanya jadi merah, baunya bau kayu manis, rasanya juga rasa kayu manis. Ini mukhalid atau mujawir? Mukhalid. Kalau dia mukhalid tercampur aduk, maka air itu disebut mutaghayyir. Tapi kalau seandainya kayu manis itu kayu manis masuk ke dalam air, tapi belum sempat dia zatnya terlepas, diambil kayu tadi, diambil. Airnya tetap warnanya jernih, rasanya air biasa, baunya juga seperti air biasa. Air ini mukhalid atau mujawir? Mujawir atau mukhalid? Mujawir. Hukumnya suci atau mutlak atau mutaghayyir? Mutlak. Kenapa? Karena nggak ada zat dari kayu manis itu yang terlepas. Paham tuh? Begitu tuh. Itu namanya mukhalid dengan mujawir. Kalau mukhalid sudah zatnya tercampur aduk. Zat dari benda suci itu tercampur aduk. Tapi kalau mujawir masih bisa dipisah. Kalau mujawir ini walaupun masuk bendanya, diangkat lagi, tidak ada perubahan air tadi, maka tetap disebut mutlak. Fahim tuh? Lanjut. Batasan mujawir adalah perkara yang tidak dapat dipisahkan dari air ketika sudah tercampur. Nah, itu salah tuh, bukan mujawir, mukhalid namanya. Tulis ganti, batasan mukhalid bukan mujawir. Salah itu tulisnya. Batasan mukhalid. Nah, ingatin nanti ya Bu ya, tanya ini. Nah, tulis mukhalid. Ulangin, baca. La ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Ulangin. La ilaha illallah. Ulangin. Batasan mukhalid adalah perkara yang tidak dapat dipisahkan dari air ketika sudah tercampur, atau perkara yang tidak dapat dibedakan dari air dengan pandangan mata secara kebiasaan. Nah, itu yang kata Abu ya tadi, arti mukhalid tercampur aduk. Itu kan panjang tuh kalimatnya. Paling enak kalimatnya apa arti mukhalid? Tercampur aduk. Air yang sudah tercampur aduk dengan benda yang suci.
nggak bisa lagi dipisahkan antara air dengan benda tadi. Namanya mukhalid, campur aduk. Lanjut batasan mukhalid. Eh, Batasan mujawir adalah perkara yang mungkin untuk dipisahkan dari air meskipun tidak masuk di dalam air, atau bisa dibedakan dengan pandangan mata. nah, arti mujawir tadi bendanya itu masih bisa dicampur dari air tadi. Contohnya apa tadi? Ya kayu tadi. Kayu ulin masukin ke dalam air. Diaduk pakai kayu. Tapi pas diangkat kayunya, airnya tetap bersih, warnanya tetap bersih, rasanya tetap kayak air biasa. Maka air ini disebut air mutaghayyir atau mutlak? Mutlak. Nah, itu tuh. Ingatin tuh, mukhalid dengan mujawir. Harus tak paham perbedaannya. Jadi mukhalid air tercampur aduk, mujawir air yang masih bisa dipisah dengan benda yang lain. Dua. Lanjut yang ketiga. Tiga, perubahan yang terjadi sangat banyak atau tanpa Fahish. Nah, fahish itu bahasa kitanya sudah apa ya? Ekstrim. Fahish itu bahasa kitanya ekstrim. Ya, orang zaman sekarang nyebutnya sudah ekstrim, sudah ya ekstrim, perubahan yang ekstrim katanya. Ya, sekarang kita berada di cuaca yang ekstrim katanya. Ya, Bapak Ibu diumumkan ada hujan lebat dan cuaca kita cuaca yang ekstrim. Ekstrim. Fahish itu perubahan yang sudah ekstrim, sudah total. Lanjut, bagaimana yang disebut namanya fahish tadi? Bagaimana sekira-kiranya? Standarnya gimana? Lanjut. Sekiranya nama baru dapat air menjadi hilang, seperti air berasa buah dan Perasan apa maksudnya? Perasan buah umpama dari jeruk, diperas nggak jeruk itu? Nah, semangka diperas nggak airnya? Nah, itu air perasan jeruk tadi dimasukkan ke dalam air biasa, maka disebut namanya apa ya? Air. Nah, kamu beli, Bapak mau minum apa? Mas, mau makan bakso? Oh iya. Pakai tetelan lengkap semuanya. Oke. Bakso belum datang ditawarin lagi, minumnya apa, Mas? Es jeruk katanya. Es jeruk. Jeruk apa, Mas? Es jeruk manis. Oh iya. Tambah gula. Jeruknya apa, Pak? Manis atau dingin? Ya dingin lah. Tadi kan sebutnya es. Berarti air jeruknya dikasih es batu. Nah, tapi kalau nggak mau dingin apa? Minum apa, Mas? Jeruk panas katanya. Berarti pakai air panas. Nah, jeruk tadi diperas, air jeruknya diperas, keluar air. Dimasukkan perasan jeruk tadi ke dalam air. Dikasih gula. Kalau mau panas dibikin panas, kalau mau dingin dikasih es. Maka ini orang umum bukan lagi menyebut itu namanya air putih. Namanya air apa namanya? Es jeruk panas. Paham nggak? Ini air biasa nih, nah. Ini disebut namanya apa ini? Air putih. Air mutlak nih, nah. Ini perasan jeruk masuk jadi kuning dia. Maka disebut namanya, kalau ada orang ini, Dwi, kamu minum apa, Dwi? Aku minum air putih. Kata si Rizky Akbar, mana bisa air putih itu, Dwi? Itu air jeruk. Enggak, air putih nih. Berarti siapa yang error itu? Dwi yang error. Orang sudah berubah jadi air jeruk masih dibilang air putih. Nah, ini namanya sudah berubah itu yang tadi terang. Perubahan yang terjadi sangat banyak. Standarnya gimana? Sekira nama kemutlakan itu menjadi hilang. Bukan lagi disebut air putih, bukan lagi disebut air hujan, bukan lagi disebut air sumur. Karena dicampur dengan benda yang suci tadi, maka namanya orang nyebutnya ini susu, ini kopi, ini teh, ini jeruk, air jeruk. Paham nggak kira-kira?
Lanjut. Hukum bersuci dengan air yang demikian adalah tidak sah. Nah, hukum bersuci, maksudnya bersuci apa? Wudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis. Sudah bisa pakai air yang tadi itu sudah.